keselamatan, rahmat, dan berkah. Sesungguhnya Ibu dan Bapak, itu yang kita inginkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tak lupa marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada sampai pagi ini kita masih sehat walafiat. Kita masih mendapatkan seperti tadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu. Sempat kita untuk datang ke masjid ini dan juga sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan ayat yang panjang dari Ibu dan Bapak, dan pada rakaat kedua juga dilengkapi oleh imam kita dengan membaca doa kunut tadi. Kemudian Ibu dan Bapak, kita juga tak lupa dan tak bosan-bosannya berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita camkan dalam hati kita masing-masing, Ibu dan Bapak, karena Nabi Muhammad itulah yang telah merubah peradaban manusia ini, yang telah merubah cara berpikir kita, yang telah membawa kita ke alam yang seperti sekarang ini. Tidak ada kata lain selain kita juga mengucapkan selamat pada beliau dan mendoakan semoga kita juga mendapatkan syafaat di hari berbagi telah dari beliau. Ibu dan Bapak, sekali lagi jangan pelit-pelit untuk menyambung ketika orang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, paling tidak kita ikuti juga dengan seperti yang kita katakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tadi. Ibu dan Bapak, pada pagi ini saya diberi amanah oleh Pak Dadang untuk memberikan sedikit kultum. Mudah-mudahan kultum ini ada manfaatnya bagi kita bersama, Ibu dan Bapak. Adapun kultum yang akan kita sampaikan ini, karena tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka saya beri judul saja 5 tips untuk menyambut dan memasuki bulan suci Ramadan tersebut. Anak-anak kami, mungkin ada beberapa orang yang hadir, kalau mau mencatat judulnya 5 tips untuk memasuki atau menghadapi bulan suci Ramadan. Insya Allah tanggal 23 Maret besok, Ibu dan Bapak, itu sudah jatuh pada 1 Ramadan. Walaupun pemerintah belum mengumumkannya, berarti pada tanggal 22 malam nanti kita sudah mulai tarawih pertama, kalau tidak ada perubahan. Nah, kenapa saya ingin menyampaikan sedikit pesan ini kepada Bapak? Ya, kembali dari keterbatasan yang kita miliki, cuman pernah membaca dan mendengar. Ketika kita akan memasuki bulan Ramadan itu memang perlu persiapan yang matang. Khususnya tentu kita menanya ke diri kita masing-masing, Ibu dan Bapak. Apa yang ingin kita tanya ke diri kita masing-masing itu, siapa saya? Sudah di mana saya? Dan mau kemana saya? Ketika pertanyaan siapa saya, dalam Al-Quran juga sudah disebutkan, wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Siapa saya? Sudah terjawab sebenarnya di sana. Tuhan itu menciptakan jin dan manusia untuk apa? Semata-mata untuk menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini manusia atau makhluk yang lemah, Ibu dan Bapak. Hadirnya kita di muka bumi ini, sebagaimana yang disampaikan tadi itu, sesungguhnya semata-mata untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau demikian, apakah pertanyaan itu sudah terjawab dalam diri kita masing-masing? Sudahkah kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Ketika kita harus menghambakan diri,
seperti tadi tentu kita tidak lupa. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada hati kita untuk melaksanakan semua yang diperintahkannya. Dan yang kedua, kita juga meminta semoga Allah menguatkan hati kita supaya kita bisa menghindari semua larangannya. Ibu dan Bapak, kenapa? Karena sering guru kita menyampaikan, ya muqallibal qulub, hai zat yang berkuasa untuk membolak-balikkan hati ini. Artinya apa, Ibu dan Bapak? Ketika kita lupa siapa kita, hati kita ini berbolak-balik, Ibu dan Bapak. Bagaimana supaya hati kita bisa menjadi konsisten, patuh, taat, stabil? Salah satu contoh, sudah dari lama kita niatkan mudah-mudahan Tuhan memberikan izin kepada kita bersama. Izinkan kami untuk bisa datang ke Masjidul Salam ini setiap subuh paling tidak, Ibu dan Bapak, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Misalnya itu. Kalau itu sudah terniat oleh kita, Ibu dan Bapak, kita juga menyadari hati kita ini berbolak-balik, Ibu dan Bapak. Mengapa? Itulah godaan yang ada di sana. Di sekitar kita ada iblis, ada syaitannya yang menghalang-halangi langkah kita untuk datang ke masjid. Nah, kalau kita lanjutkan, Ibu dan Bapak, sebagaimana kalau di surat Al-Fat ayat 29 yang artinya Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridhaannya pada wajah mereka tanpa tanda-tanda mereka sujud. Sesuai dengan yang kita sampaikan di awal, siapa kita? Kita diminta untuk rukuk dan sujud, Ibu dan Bapak. Ya, dalam sholat rukuk dan sujud itu bisa kita praktikkan. Tapi artinya apa? Tidak hanya sekedar rukuk dan sujud ketika sholat, Ibu dan Bapak. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, apa makna rukuk? Apa makna sujud itu? Itu dia, kita mengharap ridha Allah itu, bagaimana hati kita bisa kuat untuk mampu dan mau melaksanakan semua yang diperintahkannya. Dan kita juga berdoa, berharap agar hati kita ini kuat dan mampu menghindari semua larangannya. Rukuk dan sujud bukan hanya sekedar punya jam tangan dalam bentuk ritual yang kita laksanakan di dalam sholat, Ibu dan Bapak. Tetapi ini akan kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa yang rukuk berarti kita sujud, tunduk kita. Yang sujud, rendah kita ini, Ibu dan Bapak. Kening kita yang ke lantai, ya, tidak ada yang lebih rendah daripada kita. Sekiranya kita sadar bahwa kita ini hina, Ibu dan Bapak, maka kita berharap bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu mengangkat harkat dan martabat kita sebagai manusia. Ibu dan Bapak, yang kedua, sebagaimana yang juga saya kutip dari surat An-Nisa ayat 103, yang dimana di sana berbunyi, Faiza qadaitumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Faiza manantum fa aqimus salah innas salata qa'na 'alamu minya'na kitaban mawquta. Yang artinya,
apabila kamu telah menyelesaikan sholat, sekali lagi, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, baru saja kita sudah menyelesaikannya, Bapak, maka berzikirlah kepada Allah. Alhamdulillah, di masjid kita ini setiap sholat maghrib dan subuh ini imam telah memimpin kita untuk melakukan zikir itu, Bapak. Terima kasih kita sampaikan kepada Pak Imam kita. Tetapi jangan hanya ketika kita berimam, khususnya pada sholat maghrib dan subuh saja, Bapak. Berzikir itu tentu harus kita lakukan setiap saat. Setelah kamu sholat, berzikirlah. Ya. Jadi pertanyaannya, sudahkah kita lakukan? Kalau seandainya belum, Ibu dan Bapak, kan zikir itu ada yang pendek, ada yang panjang. Ya. Kalau kita tidak punya kesempatan, minimal yang pendek. Tetapi ketika kita punya banyak waktu, laksanakanlah yang lengkap itu, Ibu dan Bapak. Apalagi kembali tanggal 23 Maret besok, insya Allah kita sudah mulai Ramadan. Kita berdoa dan berharap semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan ini. Dan Ramadan itu juga kita berharap adalah Ramadan terbaik untuk kita. Ibu dan Bapak, karena kalau kita lihat sudah 13 menit pula yang saya berbicara di sini. Tetapi paling tidak, karena anak-anak mencatat ada 5 tips tadi untuk menghadapi Ramadan ini, Ibu dan Bapak. Yang pertama, marilah kita saling memberi maaf. Sekali lagi, Ibu dan Bapak, saling memberi maaf. Ya, ada yang meminta maaf, kita maafkan. Tetapi juga jangan pelit-pelit, jangan cekek, Bapak. Mari kita memberi maaf kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, kepada tetangga kita. Memberi lebih baik daripada meminta. Yang kedua, Ibu dan Bapak, bagaimana kita senantiasa memperbaharui niat setiap harinya untuk melaksanakan semua yang baik-baik itu. Yang ketiga, Ibu dan Bapak, untuk menghadapi Ramadan itu, mari kita tingkatkan kuantitas dan kualitas sholat kita. Kita menyadari masing-masing kita, mungkin ada yang sudah bagus, sudah lengkap sholatnya sehari-hari, dan Bapak di samping sholat wajib sudah dilengkapi dengan sholat sunat. Kalau masih kurang, Ibu dan Bapak, mari kita coba rencanakan, kita buat agenda, kita laksanakan kuantitas dan kualitas sholat tersebut. Yang ketiga, Ibu dan Bapak, yang keempat ya, adalah mari kita tingkatkan proses interaksi kita dengan Al-Quran. Belakangan sudah mulai tumbuh dan tampak di masjid kita ini, walaupun baru sebagian kecil. Bapak-bapak di sebelah kiri kami ini biasanya setiap selesai sholat maghrib sampai selesai sholat isya, beliau sudah berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan kelompoknya. Dan sudah mulai pula diikuti oleh ibu-ibu. Kami lihat, alhamdulillah, alamin. Mudah-mudahan di Ramadan besok ini bisa kita tingkatkan lagi. Kalau bisa kita jadikan itu program rutin kita, tadarus Al-Quran kita yang kedua. Dan yang berikut adalah memperbanyak sedekah. Bu dan Bapak, ini kadang-kadang berat bagi sebagian orang. Tetapi ketika kita mulai dengan niat, sedekah itu bukan berarti jumlahnya besar yang kuat, tidak, Ibu dan Bapak. Tapi kita tunaikan, kecil yang kita miliki, kecil pula kita bersedekah. Besar yang kita miliki, besar pula kita bersedekah, Ibu dan Bapak. Karena manfaatnya bukan untuk ketenangan jiwa dan hati kita saja, tapi juga bermanfaat bagi orang banyak. Dan itulah beberapa tips, Ibu dan Bapak, yang bisa kita sampaikan terutama untuk anak-anak
Yang pertama, kembali mari kita saling memaafkan. Yang kedua, kita perbaharui niat dari waktu ke waktu untuk menumbuhkan sifat ikhlas itu. Yang ketiga, kita tingkatkan kuantitas dan kualitas sholat kita. Yang keempat, kita berinteraksi dengan Al-Quran semakin intensif. Dan yang terakhir adalah mari kita memperbanyak sedekah. Banyak maaf Ibu dan Bapak, demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.